Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Ningsih dan selamat pagi teman-teman semuanya yang menyaksikan video ini. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan mengenai materi PPKN, yaitu belajar dari kekayaan tradisi. Namun sebelum itu izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama ada Auzira Mahbi, lalu yang kedua ada Aska Diwa Syahnoval, selanjutnya ada Fahreza Yuda Laksono, lalu selanjutnya ada Muhammad Rizky Nur Ramadan, lalu ada Kaisya Sabilillah, lalu terakhir ada Talita Khairunisa. Baik, untuk mempersingkat waktu langsung saja ke materi yang pertama. Bisa dilanjutkan oleh Aska Diwa Syahnoval. Di belakang saya terdapat gambar peta di Indonesia. Nah, Indonesia sendiri memiliki 17.000 pulau, ratusan suku dan juga bahasa. Yang dimana ini semua adalah kekayaan dari budaya dan juga tradisi yang luar biasa. Yang dimana ini semua anugerah yang harus kita hargai dan juga harus kita lestarikan dan tidak kita seragamkan. Makna perbedaan. Nah, perbedaan tersendiri itu memiliki makna, yaitu mengacu pada hal-hal yang membedakan atau membuat sesuatu menjadi tidak sama. Seperti contohnya perbedaan karakteristik, perbedaan sifat, terus juga kualitas atau keadaan yang membuat sesuatu itu tidak identik antara satu dengan yang lain. Kayak contohnya kita ambil dari orang yang berada di luar Indonesia, seperti contohnya di Amerika, itu identik dengan berkulit putih, sedangkan di Indonesia itu lebih identik ke kulit yang sawo matang. Faktor terbentuknya perbedaan. Faktor yang pertama adalah letak geografis. Indonesia memiliki banyak sekali pulau. Hal ini menyebabkan setiap pulau memiliki keberagaman yang berbeda-beda, dari budayanya, terus juga cara mereka bersosialisasi, berkomunikasi, dan lain sebagainya. Hal ini menyebabkan banyak sekali perbedaan dan juga keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya yang kedua adalah pengaruh dari luar. Datangnya agama, budaya, dan kebiasaan dari luar seperti dari negara lain itu menyebabkan perbedaan yang ada di Indonesia, menyebabkan munculnya keberagaman baru yang ada di Indonesia. Seperti yang sekarang ini, karena kan sekarang itu kita masuki era modern yang dimana terdapat alat-alat elektronik seperti handphone, komputer, dan juga lain sebagainya yang menyebabkan informasi-informasi dari luar itu lebih mudah kita dapatkan. Ini menyebabkan masyarakat itu terpengaruh oleh budaya-budaya, lebih mudah terpengaruh oleh budaya dari luar negeri, dari luar daerah yang ada di Indonesia, sehingga budaya tersebut bisa bercampur dengan budaya yang ada di Indonesia atau bisa menimbulkan budaya yang baru. Hal ini menyebabkan keberagaman muncul di Indonesia. Dan yang terakhir adalah sejarah dan leluhur. Adanya tradisi dari leluhur dan juga kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh leluhur ini menyebabkan kebiasaan-kebiasaan dan tradisi itu turun-temurun, sehingga hingga sekarang tradisi dan juga kebiasaan itu masih melekat di dalam diri kita, sehingga itu menimbulkan perbedaan dan juga budaya-budaya yang ada di Indonesia, tradisi dan juga budaya yang ada di Indonesia. Selanjutnya adalah manfaat dari perbedaan. Nah, manfaat dari perbedaan yang pertama adalah persatuan. Dengan adanya perbedaan ini, kita bisa saling menghargai dan juga saling menoleransi antara satu dengan yang lainnya, sehingga menimbulkan rasa kesatuan dan juga persatuan di antara perbedaan yang ada. Selanjutnya yang kedua adalah toleransi. Kita harus saling toleransi antara perbedaan yang ada. Kita harus saling tolong-menolong, bekerja sama, walaupun kita berada di perbedaan yang ada, seperti agama yang berbeda, budaya yang berbeda, atau ras yang berbeda. Namun dengan adanya perbedaan itu, kita harus saling toleransi dan harus saling bekerja sama dan juga saling tolong-menolong. Selanjutnya yang ketiga adalah menimbulkan kreativitas dan juga inovasi. Dengan adanya perbedaan yang ada, itu membuat kreativitas dan juga inovasi kita menjadi beragam, menjadi banyak, sehingga kita bisa menciptakan hal-hal yang baru, inovasi yang baru, yang lebih bermanfaat di kehidupan masyarakat kita. Selanjutnya yang terakhir adalah kekayaan budaya. Dengan adanya perbedaan yang ada, itu menimbulkan kekayaan budaya yang ada. Seperti dengan adanya perbedaan baru atau budaya baru, itu menimbulkan banyaknya budaya lagi
Selanjutnya adalah tantangan yang ditimbulkan dari adanya perbedaan. Yang pertama adalah potensi perpecahan. Dengan adanya perbedaan yang ada, jika kita sebagai masyarakat tidak memiliki sikap toleransi dan juga sikap saling menghargai antara perbedaan yang ada, itu akan menimbulkan suatu konflik yang menimbulkan perpecahan yang ada. Selanjutnya, yang kedua adalah menimbulkan diskriminasi. Dengan adanya perbedaan yang ada, itu bisa menimbulkan diskriminasi atau perlakuan yang tidak adil antara suatu kelompok satu dengan kelompok yang lainnya. Selanjutnya, yang ketiga adalah stereotip dan prasangka. Dengan adanya perbedaan yang ada di dalam suatu masyarakat, itu bisa menimbulkan stereotip atau anggapan yang tidak sesuai dengan suatu perbedaan yang ada, seperti prasangka atau anggapan-anggapan yang buruk antara dengan perbedaan yang ada, seperti anggapan atau prasangka yang buruk terhadap suatu kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat yang lainnya. Hal itu bisa menimbulkan konflik dan juga perpecahan, menimbulkan pandangan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya, sehingga tidak ada toleransi dan juga saling menghargai antara satu dengan yang lain. Nah, apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Nah, ini sudah dijelaskan oleh kelompok-kelompok sebelumnya ya. Jadi saya langsung ke perumpamaannya aja ya. Coba bayangkan kita lagi duduk di sebuah meja makan yang besar ya. Nah, di atas meja itu ada rendang dari Padang, gudeg dari Jogja, sate lilit dari Bali, papeda dari Papua, pempek dari Palembang. Nah, itu kan rasanya berbeda-beda, bumbunya berbeda-beda, cara makannya beda-beda, tapi semua itu disajikan di dalam satu meja besar. Nah, meja besar itu adalah Indonesia. Nah, itulah makna dari Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu, berbeda-beda tapi tetap satu, berada di tempat yang sama. Nah, apa yang bisa kita simpulkan? Kita bisa menyimpulkan bahwa Bhinneka Tunggal Ika bukan cuma sekedar slogan di lambang negara. Ini adalah pondasi atau cara hidup bangsa kita. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan bukanlah ancaman, tapi kekuatan. Ia menegaskan bahwa kita bisa berbeda bahasa, berbeda budaya, berbeda suku, bahkan berbeda agama, tapi kita tetap bisa saling menghormati, berdiri sejajar dan melangkah bersama. Jadi, Bhinneka Tunggal Ika adalah tentang bagaimana kita merayakan perbedaan, bukan memusuhinya. Tentang bagaimana kita bersatu, dan bukan karena sama, tapi karena saling melengkapi. Nah, apa hubungannya dengan konsep kekayaan milik Indonesia? Nah, kekayaan Indonesia ini bukan hanya sekedar emas, tambang, atau sumber daya alam. Kekayaan terbesar kita adalah manusia dan budayanya. Kita punya lebih dari 700 bahasa daerah, ratusan suku bangsa, dan ribuan tradisi unik. Itu semua adalah harta yang tidak ternilai harganya. Dunia luar mengakui Indonesia bukan hanya karena keindahan alamnya, tapi juga karena keragaman budayanya yang hidup berdampingan dengan damai. Bayangkan banyak negara yang hanya memiliki satu bangsa atau beberapa suku saja, tapi hidup secara saling diskriminatif dan segala macamnya. Bayangkan, bandingkan dengan Indonesia. Indonesia memiliki banyak suku, banyak bahasa, namun mereka bisa berkomunikasi menggunakan bahasa utama kita, itu bahasa Indonesia. Ini adalah suatu hal yang menakjubkan seperti itu ya. Bisa menyatukan beratus-ratus suku budaya ya menjadi satu. Ini adalah hal yang sangat indah dari Tuhan ya. Kalau Bhinneka Tunggal Ika itu ibaratnya sebuah tambang, maka isinya itu adalah toleransi, keberagaman, kebersamaan, dan persatuan. Maka tugas kita ini sekarang adalah menambang nilai-nilai itu gitu ya, dan menjaganya supaya tidak dirusak oleh ego, kebencian, atau perpecahan. Salah satu pilar penting dalam keberagaman bangsa Indonesia adalah kekayaan tradisinya, di mana Undang-Undang Dasar 1945 memberikan perhatian khusus terhadap hal ini. Oke, dalam pasal 28I ayat 3
disebutkan atau ditegaskan bahwa identitas budaya dan hak masyarakat tradisional itu harus dihormati. Artinya, setiap praktik, pengetahuan, dan ekspresi budaya yang diwariskan secara turun-temurun itu memiliki kedudukan yang dilindungi oleh negara. Lanjut pada pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatur tentang kebebasan masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budayanya. Perlindungan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional. Nah, pasal ini menggarisbawahi tentang kebebasan masyarakat untuk mengembangkan dan memelihara nilai-nilai budaya, serta perlindungan bahasa daerah sebagai kekayaan budaya. Bayangkan saja, setiap dialek bahasa, setiap tradisi itu menjadi permata yang harus kita jaga bersama. Baik, kita lanjut ke slide berikutnya. Mengapa tradisi itu penting? Tradisi itu penting karena yang pertama dapat melestarikan identitas budaya. Yang berarti kita harus menjaga semua ciri khas yang dapat membedakan suatu negara, seperti makanan daerah, pakaian, adat, ataupun bahasa. Yang kedua yaitu memperkuat rasa kebersamaan. Dengan adanya budaya, itu bisa menjadi perekat dan juga penghubung banyak orang dalam satu komunitas. Nah, dengan melalui tradisi, perayaan, dan kebiasaan yang dijalankan bersama, itu akan tercipta rasa solidaritas, kekompakan, dan juga saling peduli antar anggota masyarakat. Nah, yang ketiga yaitu mewariskan nilai dan juga norma. Setiap budaya pasti memiliki nilai dan juga aturan yang penting bagi kehidupan. Nah, dengan terus-menerus mewarisi nilai-nilai tersebut ke generasi berikutnya, itu diharapkan akan menanamkan nilai dan juga nilai-nilai perilaku dan juga tata krama yang baik bagi masyarakat. Di sini saya akan menjelaskan tentang kekayaan tradisi di Indonesia. Di sini ada keanekaragaman tradisi. Yang pertama, Indonesia memiliki bahasa daerah sekitar 700 bahasa daerah. Dan yang kedua, Indonesia memiliki 1991 warisan budaya tak benda dari 8.065 karya tak benda. Nah, jadi kali ini saya akan membacakan pengertian dari nilai-nilai umum yang ada di dalam tradisi di Indonesia. Nah, jadi yang pertama itu ada gotong royong. Nah, gotong royong tersendiri itu tujuannya adalah untuk membantu meringankan sebuah pekerjaan suatu masyarakat atau di sekitarnya. Nah, contohnya itu bisa dalam membantu orang yang terkena musibah banjir. Lalu, yang kedua ada penghormatan kepada leluhur. Nah, jadi apa sih penghormatan kepada leluhur itu? Penghormatan kepada leluhur itu bertujuan untuk menghormati para leluhur-leluhur yang sudah terdahulu. Nah, contohnya itu bisa ada di Bali. Nah, di Bali itu banyak sekali sesajen-sesajen yang tersebar di pinggir-pinggir jalan. Nah, tujuannya itu untuk menolak bala dan untuk menghormati para leluhur yang sudah tiada. Nah, yang ketiga ada keberagaman dan toleransi. Apa sih keberagaman dan toleransi itu? Nah, jadi seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia itu banyak sekali keberagamannya ya teman-teman. Jadi yang pertama itu bisa seperti ras, suku, agama, dan lain-lain. Nah, hal-hal tersebut harus kita sikapi dengan yang adanya toleransi. Kalau misalkan toleransi itu tidak ada, maka negara kita akan terpecah belah. Nah, jadi contohnya dalam keberagaman dan toleransi itu bisa berupa kita menghormati teman kita yang sedang beribadah. Yang keempat, ada kesejahteraan bersama. Nah, tujuan dari kesejahteraan bersama itu adalah untuk mencapai kesejahteraan bersama dan untuk mensejahterakan masyarakat yang ada di sekitar. Contohnya itu adalah membangun fasilitas umum yang bisa dipakai bersama-sama oleh warga di sekitar dan menjaganya dengan sebaik mungkin. Yang terakhir ada kreatif dan identitas budaya. Jadi, kreatif ini bisa dalam mengembangkan suatu ide dan mengenalkannya kepada seluruh orang. Nah, contohnya itu adalah acara Culture Festival and Academic yang telah diadakan oleh siswa-siswi SMA Negeri 49 Jakarta. Lalu, selanjutnya aku bakalan ngejelasin apa pengertian dari kearifan lokal. Jadi, kearifan lokal adalah sebuah pengetahuan, nilai, dan kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat setempat dan diwariskan secara turun-temurun untuk mengatur kehidupan mereka agar selaras dengan kehidupan alam, sosial, dan budaya.
yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan contoh-contoh kearifan lokal yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama ini ada subak di Bali. Nah, ini merupakan sistem pengairan tradisional yang tidak hanya mengatur pembagian air secara merata, namun juga mengandung nilai spiritual dan juga filosofi Hindu di dalamnya. Nah, yang kedua di sini ada cincong di Jawa Barat. Nah, ini merupakan ritual permohonan hujan pada saat musim kemarau. Nah, yang ketiga di sini ada rempong damar di Tui Lampung. Nah, ini merupakan sistem pengelolaan hutan damar yang lestari. Nah, di mana ini menggabungkan penanaman damar dengan tanaman lain dan menjaga keseimbangan ekosistem. Nah, yang selanjutnya di sini ada peran kearifan lokal. Nah, kearifan lokal berperan sebagai pekat sosial dan membangun solidaritas antar warga. Kearifan lokal juga berperan dalam pembentuk identitas bangsa, menjadi sarana pendidikan nilai dan juga moral, mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan. Nah, yang terakhir di sini ada kesimpulan. Kesimpulannya adalah perbedaan harus diterima sebagai bagian dari jati diri bangsa. Kearifan lokal adalah harta karun bangsa yang tidak boleh hilang. Nah, jika kita menjaga nilai-nilai lokal dan menghargai perbedaan, maka kita akan memperkuat keutuhan dan persatuan Indonesia. Sekian presentasi kelompok kami. Mari kita jaga kekayaan bangsa ini, bukan hanya hutan, laut, dan gunungnya, tapi juga hati, pikiran, dan jiwa kita sebagai anak-anak bangsa yang berbeda-beda tetapi tetap satu. Karena Indonesia bukan dibangun oleh satu orang, satu suku, ataupun satu budaya saja, tapi oleh kita semua. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.